amanah tok nek goblok percuma. Kan ngono. Tapi jadi kudu pinter yo amanah. Pinter tok gak amanah merusak. Ya kan? Jadi yo amanah yo pinter iya. Ketika orang harus punya petok, itu cuman mitos, lebih kerasnya hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera. Berjumpa lagi di Ari Wisangedi Channel. Disinilah gudangnya pusaka sepuh dan berkualitas. Apa kabar para pecinta Tosanaji dimanapun kalian berada, baik yang di dalam negeri atau tidak ketinggalan yang di luar negeri ya Pi ya. Semoga selalu kabar baik yang kita terima. Kalaupun edisi kali ini ada yang lagi tidak baik-baik saja, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dalam setiap kesulitan-kesulitannya. Amin. Oke, seperti biasa sebelum kita mengulas pusaka, hari ini ada yang spesial Pi, karena hari ini kita kedatangan tamu. Dari mana sebenarnya? Dari Bekasi. Dari Bekasi, wow. Jangan cemburu, mosok kalau penting sama cewek. Iya. Oke, kita tanya-tanya aja, maksudnya bertanya atau ditanya gitu. Pusakanya nanti ya, Pi ya. Gampang. Baik, Saman mau bertanya dulu atau saya yang bertanya? Saya dulu ya kayaknya. Oh, baik. Mau silakan. Oke, kan kalau misalkan pusaka dari sini gitu ya. Iya. Kemarin pusaka dari sini kan biasanya disinkronkan dengan pemiliknya. Baik. Ya, yang kenceng gitu loh bro. Kurang Iya, nyantai aja. Tapi saya ulang nih. iya. Misal kalau maharin pusaka di sini kan biasanya disinkronkan dengan pemilik barunya. Iya. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan saya sebagai pemiliknya ngasih pusaka ke orang lain gitu misalnya, Baik. apakah esoterinya tetap di saya atau ikut ke orang yang saya kasih? Siapa sih jawab? Saman mau siapa yang menjawab? Boleh teman-teman. Boleh, Saman aja Pi. Gini bro. Ketika akad pusaka itu sudah tak sinkronkan ke kamu, itu secara fisik maupun non fisiknya udah ikut ke kamu. Tapi kan ketika kamu menyerahkan fisiknya ke katakanlah adik kamu gitu ya, ketika kamu sudah ikhlas lahir batin, non fisiknya juga ikut otomatis. Masalah sinkronkan dan tidaknya, karena sampean tadi kan waktu ambil pusaka dari saya sudah tak sinkronkan kan, langsung sampean gimana rasanya, udah bisa langsung ngerasakan. Itu butuh waktu. Ya. Tapi kalau ke saya nggak butuh waktu. Lama-lama, hitungan 1 menit, 2 menit sudah bisa. Insya Allah seperti itu. Kayak tadi, tolong ketika tak sinkronkan rasanya gimana? Ya, rasanya kayak ada yang nyetrum sedikit itu. 2 kali tadi kan? Iya, 2 kali. 2 kali. Oke, pertanyaan lagi atau gimana? Atau sudah Gini. penjelasannya bagaimana? Gini, tadi kan kamu bawa pusaka ya? Kamu beli pusaka, entah dari mana saya nggak paham. Tak sinkronkan. Paham? Ambilin pusaka, tak sinkronkan. Baik, ini langsung ya, meskipun kita tidak live, tapi ini langsung tanpa rekayasa. Dipegang saja, dibuka dan pegang saja. Gak ada settingan. Ini pusaka Jalak Sumelang Gandring Gonjoiras. Pamornya mungkin salah perawatan atau memang pamor. Kalau menurut saya ini pamornya memang tipis. Selain itu ditambah salah perawatan jadi tambah hilang. Baik, sebentar Pi. Ini pusakanya dari mana ini Pi? Saya nggak tahu. Dapatnya dari mana? Masnya? Dikasih. Oh, dikasih. Baik. Ini tanpa rekayasa dan ini tanpa dibuat-buat. Masnya dapat pusaka original yang jelas ya Pi ya. Original. Bukan dari saya. Bukan dari kita. Nah,
kalau dari kita harus jaminan ya, siapa yang nggak bisa kalau pusaka dari Ari Wisanggeni, siapa tahu ada sesuatu yang membuat itu bisa sinkron dengan pemiliknya. Nah ini masnya dapat pusaka bukan dari kita sinkronkan meskipun bukan dari kita gitu ya Pi. Oh gini dulu Pi, masnya silahkan benar-benar dipegang dulu pusakanya, dirasakan dulu sebelum dan sesudahnya gitu. Ya, benar sekali. Ini akan saya tambah, bukan saya tambah, saya kembalikan energinya plus saya sinkronkan. Ini saya kembalikan dulu energinya. Bismillah. Kerasa kan bro? Tidak usah, itu aja Pi, dipegang aja nanti kan bisa benar-benar. Tadi berapa? Bagaimana perbedaannya? Ini Baik. Kita tambah dulu. Sekarang gimana? Ya, kalau Tadi sama sekarang. kalau dipegang sekarang dibandingkan yang tadi sedikit Lebih keras lagi? Lebih. Untuk dibandingkan dengan Yang tadi. yang pertama dipegang dengan yang sekarang ini sedikit lebih berenergi. Sedikit, berarti kita kurang banyak. Nah, ini lebih Demi Allah tanpa settingan. ini lebih dari yang kedua tadi. Apa masih ingin yang lebih lagi? Cukup Pi. Tapi Baik, kan ini kan sebentar ya Pi ya. Iya. Baik, ini kan hanya untuk pembuktian aja bahwasanya kita menyengkronkan energi itu bukan ini tadi belum rekayasa. disinkronkan, tapi cuma dikembalikan energinya dulu. Oke, baik kita menambah energi, mengembalikan energi tidak menambah ya. Baik kita menambahkan energi ataupun kita menyingkronkan energi itu tanpa rekayasa. Bahkan ini meskipun kita tidak live di YouTube tapi nggak ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Ya. Sekarang tak sinkronkan. Ini kan belum sinkron ya. Bismillahirrahmanirrahim. Si cabang bayi nih ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Wis terasa ya bro. Gimana? Ya, di badan, di kepala lumayan terasa. Baik, sudah cukup. Sesi ini sudah cukup atau mau apa lagi? Ya, satu lagi. Satu lagi. Baik. Kalau misalkan orang mau belajar pusaka Yang kenceng, suaranya yang kenceng. untuk pertama kali orang yang mau belajar tentang pusaka, apa itu keris, tombak, apa yang pertama kali harus dipelajarin? Apakah energi atau yang lainnya? Kalau saya pribadi nggak berani ngomong salah bener. Kalau yang saya lakukan, energi ini non fisik dengan fisiknya itu bersamaan. Karena yang namanya pusaka, bahkan hardware softwarenya itu pasti selaras. Jadi kalau kita cuman belajar secara hardware-nya saja, karena keris-keris yang bikinan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu sekarang juga bagus-bagus. Jadi ibaratnya gini, pamor A itu harus energinya ada A-nya, pamor B harus ada B-nya, pamor C dan berikutnya. Kalau di pusaka ada pamor A tapi energinya nggak ada A-nya, nggak tak pakai. Nah, Baik. tapi saya sebagai keris nggak langsung percaya energi dong. Energi bisa kadang-kadang kalau kita terkecoh dengan energi, fisik juga menentukan. Jadi 50-50, nggak ada yang berat sebelah.
Oke, Ya. baik. Kalau itu kan tadi pertanyaannya apa dulu yang dipelajari gitu kan? Apa dulu yang dipelajari? Kalau untuk yang pertama pastinya fisiknya. Fisiknya itu dipelajari, benar-benar dipelajari dulu, karena itu hal yang susah ya. Ya Mas, tapi kan imbang menurut maksudku. Iya, kan pertama fisik. Yang kita lihat kan fisik dulu. Yo. Yang kita lihat kan fisiknya dulu, baru setelah itu oke, fisiknya seperti Oh, ini, gini, bro. sudah dipastikan ori kan kayak gitu, dipastikan ori baru rasakan. Itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan, antara Iya. fisik sama energi itu nggak bisa dipisahkan. Tapi untuk pertama kali kita deteksinya secara fisiknya, kalau sudah oke baru energinya bagaimana, sesuai nggak sama fisiknya ini tadi kayak gitu. Ketika orang ngomong keris itu seni, mending kita pesen yang baru. Dan ngapain ngumpulin yang sepuh-sepuh? Karena sepuh kan ada historinya. Histori kan juga ada energinya. Kan ngono, Bro. Tapi kan tadi bilangnya keris, Bi. Kalau keris ya kan, soalnya kalau keris belum tentu pusaka. Kalau pusaka ya itu tadi beda, Bi. Kalau keris bisa aksesoris, bisa apa aja gitu. Jadi gini, Bro, ya. Apanya dulu? Yang jelas fisiknya, karena yang kita lihat kan baru, terus energinya. Tapi itu Dua hal yang nggak bisa dipisahkan. ketika orang yang tidak bisa merasakan energi, takon sing tanya pada orang yang bisa dipercaya. Karena di dunia ini kita tidak hanya butuh orang pinter, tapi kita juga butuh orang amanah. Amanah tok nek goblok percuma. Kan ngono. Tapi jadi kudu pinter yo amanah. Pinter tok gak amanah merusak. Ya kan? Jadi yo amanah yo, pinter yo. Oke, cukup penjelasannya, bisa dipahami. Bisa, cukup. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Cukup. Baik. Kalau tadi Saman sudah bertanya, nggak adil dong kalau kita juga nggak boleh bertanya. Boleh ya? Boleh. Baik. Dari Bekasi tadi ya? Yep. Dari Bekasi. Tentunya yang sampean ketahui ini dalam hal berpusaka itu tentunya bukan Ari Wisanggeni aja dong. Nah, pertanyaan saya, apa sih yang membuat sampean tertarik untuk ke Ari Wisanggeni begitu? Ya, mungkin feeling ya. Karena Feeling. Rasa. Ya, rasa. Karena Intuisi. ya, karena lihat video-videonya di YouTube yang lama juga udah sering lihat. Ya udah coba sekali kesini. Tapi sudah berkali-kali ambilnya. Oh, berarti sudah pernah memahari dari sini. Nah, 3-4 kali kan, Kak? ya 3 kali. Nah, baik. Setelah apa sih yang sampean rasakan sebelum memahari pusaka sama sebentar, sebelum itu sampean bisa merasakan energi. Ya. Nah, baik. Apa sih yang sampean rasakan sebelum memahari pusaka dari sini dan sesudahnya? Ya, minimal ya yang dirasakan tuh adalah setelah memahari dari sini itu Dan yang kenceng ngomongnya. ya minimal itu adalah semangat, misalkan nih Semangat. kayak kemarin udah Mas gitu kan, nggak ujuk-ujuk rezeki datang gitu, paling nggak dengan buka keris itu dan punya keris itu kan ngeliat filosofinya bahwa ujian Mas itu pamor tentang kerezekian kan, berarti ya punya dorongan lebih gitu, untuk mencari rezeki. Benar itu, Bro. Karena keris itu adalah energi doa. Ya. Tanpa sebuah tindakan percuma. Doa. Dan saya pribadi, doa itu adalah tindakan. Gak cuma ya Allah minta rezekinya yang banyak, nggak cukup itu. Tindakan. Karena kita manusia ada ruh dan ada raga, fisik. Jadi syariat dan hakikatnya harus digunakan. Kalau syariat toh ya kayak nggak pertuhan aja. Kalau hakikat toh, nah kita masih punya raga. Tapi ya hakikatnya iya, syariatnya juga iya. Oke. Ada lagi? Wes. Oke, sekali lagi ya. Maksudnya untuk saat ini sekali lagi. Kalau nanti timbul pertanyaan lagi ya saya bertanya gitu. 1 kali lagi. Sesuai nggak sih
yang sampai tentunya sampean memutuskan ke sini setelah tadi lihat di YouTube kita baik yang dulu ataupun sekarang. Nah, setelah memahari pusaka dari Ari Wisanggeni Galeri itu menurut sampean itu sesuai nggak sih yang kita sampaikan di YouTube ini bla bla bla, terus ternyata sampean memahari sendiri itu sesuai sama yang kita sampaikan apa enggak begitu? Ya, Ya, yang kencang. Uniknya ya. Sesuai Sesuai gitu ya. juga awalnya saya skeptis, masa iya apa yang dibilang itu gini. Tapi setelah dimahari dan ke saya bawa pulang gitu, ya efeknya kurang lebih dan kebanyakan itu sesuai dengan apa yang dibilang di video. Alhamdulillah. Saya sebagai manusia hanya bisa menciptakan kemungkinan dan kemungkinan. Karena di dunia ini nggak ada yang pasti, kayak yang tak omong tadi kan. Seperti orang belajar ke sana ke sini sampai kemana pun itu dia kan menciptakan kemungkinan untuk hidup enak kan gitu ya. Kita mengoleksi pusaka juga menciptakan kemungkinan hidup enak gitu kan. Nah, siapa yang jamin ketika orang udah belajar kemana-mana terus hidupnya enak? Juga nggak ada yang jamin orang pegang pusaka hidupnya enak, juga nggak ada yang jamin. Tapi ketika kita menciptakan kemungkinan yang lebih besar itu kan lebih enak daripada kemungkinan yang kecil. Lebih banyak peluang kan ya. Terus apa lagi? Saya rasa untuk saat ini, sekali lagi untuk saat ini cukup. Masnya mau ada lagi yang mau ditanyakan atau kita membahas pusaka nanti misalkan dalam kita membahas pusaka terus ada yang ditanyakan boleh? Gimana? Dari saya pertanyaan sementara cukup. Sementara oke. Cukup aja pusaka. Ini nggak usah bahas pusaka kita. Oke. Kita bener-bener edukasi. Sekali lagi kalau Chris diomong sena seni aja, ngapain kita ngumpulin yang sepuh? Jadi kalau saya pribadi, Chris adalah seni dan energi. Karena seorang empu ketika membuat pusaka itu bukan langsung ditempa, tapi diritualin dulu. Orang ini cocoknya besi apa, orang ini cocoknya yang dibutuhkan pamor apa, yang dibutuhkan dapur apa, gitu. Nggak asal. Jadi sekali lagi, Chris adalah seni dan energi. Wayamu. Apanya yang wayamu, Pi? Ya ngomong. Baik, apapun yang kita sampaikan saat ini, baik yang saya sampaikan ataupun yang disampaikan Masnya dari pertanyaan Masnya, baik pertanyaan Masnya atau pertanyaan saya, itu sama sekali nggak ada yang ini ya, nggak ada yang kita buat, nggak ada. Bahkan tadi saya baru ketemu sama Masnya ini, jadi tadi nggak ada, oh nanti Saman harus menanya gini dan saya harus bertanya seperti ini, tidak ada. Jadi karena kalau edisi kali ini full untuk kita tanya jawab, katakanlah seperti itu, baik. Tapi kan tadi sambil membahas pusaka gitu. Kalau seperti itu, monggo kalau mau bertanya apa sih? Apa ngomong apa? Los. Mungkin bertanya tentang pusaka atau bertanya tentang jodoh. Kali ini kita baik hati ya, Pia. Edisi kali ini kita baik hati. Apapun mau nanya apapun, selama kita bisa menjawabnya pasti kita seputar jawaban. Pusaka tentunya. Ya iya dong. Mau apa sih kalau nggak seputar pusaka? Orang rumah alamat kita juga sudah jelas. Kalau sama nggak bertanya, saya lagi yang bertanya. Ya boleh. Nanya udah habis. Baik, saya pertanyaannya cukup yang rileks aja, yang santai-santai aja. Selama ini apa sih yang membuat Saman mengagumi pusaka? Saya bilang mengagumi karena terbukti Saman sudah punya beberapa. Kalau Saman nggak mengagumi, nggak mungkin punya beberapa. Apa sih yang membuat Saman mengagumi pusaka itu? Ya, pertama ada tinggalan ya, tinggalan dari kakek gitu. Karena terus juga kan bentuknya bagus, awalnya gitu bentuknya bagus, terus juga ikut dulu tuh ikut apa
Ya, Mas. liatin mbah itu nggak minyakin atau apa gitu. Jadi kan penasaran gitu, ini benda apa gitu. Nah sampai hari ini kok kelihatannya ini bagus gitu. Nah mulainya sih dari situ. Dari Mbah ya? Mbah Buyut atau Mbah? Iya, Mbah Buyut. Mbah Buyut ya. Saman berapa saudara? Tiga. 3. Saman dari saudara Saman sendiri itu ada juga yang senang sama pusaka seperti itu? Nggak ada. Nggak ada Belum ya? ada. Belum ada. Baik, ini kan berarti sesuai kita pernah menyampaikan kalau dalam hal berpusaka ini sesuatu hal yang kalau memang nggak ada darah yang mengalir itu ya nggak ada gen gitu ya. Ini kalau nggak ada gen ya yang contohnya Saman dari kakek buyut kan ya, dari Mbah Buyut, bukan dari bapak loh ya. Iya, bukan dari bapak. Dari orang tua. Nah bisa jadi memang seperti itu, garis keberlangsungannya atau keturunan itu nggak harus dari, misalkan kita punya anak, belum tentu anak kita itu juga seneng. Nah ini kan sesuai, padahal kita nggak janjian ya ini tadi. Wes, gini aja bro, wes ketahuan. Testimoni setelah kamu ambil beberapa pusaka dari saya, ngomong apa adanya, jangan ada yang ditutupi, jangan ada yang diapi-api, no. Ngomong apa adanya, monggo. Ya setelah beberapa kali ya mungkin kalau dilihat dari rangka gitu kelihatannya nggak meyakinkan gitu. Kalau dilihat dari rangka. Emang aku bukan bakul rokok. Tapi begitu dibuka isinya, dilihat wilahnya, terus juga dirawat, beberapa itu ya sesuai dengan apa yang direview, apa juga yang saya tanyakan dijawab juga ya sesuai lah gitu. Juga nggak nggak ada tuh yang kodamnya marah gini kok lemari goyang-goyang tuh nggak ada sama sekali itu. Dan juga saya pribadi nggak ada betok gitu ya katanya kan bahas betok. Iya katanya kan beberapa pendapat kan kalau punya keris beberapa itu harus ada betok untuk sebagai tindi gitu kan. Nah saya pribadi betok nggak ada dan alhamdulillah sampai sekarang tuh nggak pernah ngerasain tuh diganggu dan nggak kenapa-napa gitu, lancar-lancar aja. Jadi orang punya keris banyak harus memiliki betok itu hanya mitos. Saya nggak kata saya sendiri, sampai kan juga ngerasakan. Nah, sebuah keyakinan yang tertinggi adalah keyakinan yang pengalaman pribadi, bukan katanya, bener kan? Jadi siapa? Jariku dewa, aku ngalami kan gitu. Jadi sampai udah bisa menceritakan, gitu. Jadi siapa? Aku dewa ngalami. Saya punya beberapa keris tapi nggak ada betok, buktinya juga ya fan saja. Ya udah. Jadi ketika orang harus punya betok, itu cuman mitos. Lebih kerasnya hoax. Cukup deh. Ketahuan gak enak. Oke. Nanti kalau misalkan Saman masih ada menyimpan banyak pertanyaan, ada season 2 gitu aja ya. Jadi di lain season gitu aja. Bener ini mana? Oke, Bekasi pi lumayan. Tolong pegangin. Oke, para pecinta Tosanaji dimanapun kalian berada, nggak usah kayak gini, aku jadi grogi pi. Semoga edisi yang kita sampaikan kali ini itu menambah paling nggak menambah suatu hal yang positif gitu, semakin membukakan logika. Jadi berpusaka itu tidak jaminan usia, buktinya masnya ini jauh di bawah kita tentunya ya Pi ya. Usia berapa bro? 28. Nah masih sangat jauh dari kita. Tidak menutup kemungkinan pusakanya itu berpusaka itu gimana sih? Nggak ini loh Pi, nggak selalu yang tua itu pusakanya lebih sepuh, lebih ini, nggak menjamin seperti itu karena wadah dari masing-masing orang itu berbeda gitu ya. Sesuatu hal yang nggak bisa diminta dan dihindari gitu loh Pi. Nggak bisa aku iri sama masnya udah usia segitu udah punya pusaka bla bla bla, nggak bisa seperti itu ya Pi ya. Oke, tentunya subscriber Ari Wisang ini tuh kritis-kritis dan lebih cerdas lagi sekarang gitu Pi ya. Saya harap siapapun orang yang berkeris, orang yang berpusaka harus kritis dalam berpusaka, terutama berpusaka karena yang kita omong adalah pusaka. Kenapa keris ini ujungnya lancip?
filosofinya kita harus kritis, kita harus tajam cara berpikir. Orang selamat tidaknya hidup di dunia ataupun akhirat itu dari cara berpikir. Nah, cara berpikirnya mindsetnya keliru, udah tak jamin pasti keliru. Kelihatannya aja orang yang dengan cara kerjanya nggak bener, nipu sana nipu sini, kelihatannya aja selamat. Tapi ingat, Tuhan telah membuat hukum alam yang sudah berjalan dengan otomatisnya. Sekali lagi, pahala dosa itu ada, tabur tuai itu ada, ataupun karma baik karma buruk itu juga ada. Wis, cukup. Benar-benar cukup. Cukup. Oke, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu ditunggu dan dinantikan, karena tentunya kita ada surprise baik itu yang kita ulas atau mungkin kedatangan tamu seperti ini ya Pi ya. Oke. Langsung kita tutup aja. Terima kasih bagi kalian yang sudah selalu mensupport kita, yang sudah selalu mendoakan kita. Doa terbaik juga buat kalian semua guys. Amin. Semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Rahayu Sakung Tumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baginda Pusaka.